وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. صلاة تغرقنا بها في بحر الشهادة ذاتك الحديثة وتؤيدنا بالعناية المحمدية والهمة الأحمدية في جميع الحالات والمقامات وتديمها علينا ما دامت الأرض والسماوات. رضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدمي خلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد، alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengaruniakan kepada kita jutaan nikmat serta pemberiannya salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan yang besar baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga juga keridhaan Allah SWT berlimpah kepada pembimbing rohani kita Sayyidina Qutbul Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh dzurriyyah beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Safar, itu bulan Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu mendapat pangkat Khatmul Awliya, dan yang mana pada bulan Safar pula Sayyidina Syekh radhiyallahu taala anhu dilahirkan. Alhamdulillah, ikhwan-ikhwan kita yang berada di Pulau Jawa kemarin telah memperingati peringatan tersebut, dan hari ini hari terakhirnya. Jadi peringatan Sayyidina Syekh mendapatkan pangkat itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan tersebut ada dibatasi gitu, ada dibatasi di satu tempat saja, dimanapun bisa dilakukan dan kapanpun bisa dilakukan, karena bentuknya bentuk rasa syukur. Melanjutkan pengajian kita dalam kitab Al-Hidayatul Rabbaniyah fi Fiqh Thariqah At-Tijaniyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Qala Syekh radhiyallahu anhu, man dzakara salat al-Fatih adad al-Fatih 489 marrah wajabat li futuhan fid dunya wal akhirah sabahan wa masa'an. Kayaknya wujud wajibat tahu. Wajabat lahu futuhan fid dunya wal akhirah sabahan wa masa'an. Wa ba'da tamamil adadi yadhkuru Allahumma bijahil fatihi lima uliqa iftah li min kulli babi khairin fatahtahu ala sayyidina Muhammad rasulika wa bijahil khatimi lima sabaqa ikhtim li bi khatimatin najina rajina alladhina qila lahum qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa bijahi nasiril haqqi bil haqqi unsurni ala jami'il a'da'i nasralladhi qila lahu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin wa bijahil hadi ila siratikal mustaqim ihdina
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يذكره بعد الفراغ 3 مرات. Sebuah faidah, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa yang membaca sholawat Fatih dengan adat Fatih. Adat Fatih itu ya adat kalimat daripada huruf di dalam Fatih tadi, yaitu 489 kali, maka wajib dia akan mendapatkan futuh di dunia dan di akhirat. Dan bacanya tuh pagi dan sore. Nah, jadi adat 489 ini termasuk adat yang sirnya luar biasa juga di dalam surah Fatih. Jadi 489. Jadi pas 90 orang satu berarti 489 itu. Nah, jadi Sayyidina Syekh kalau membaca itu maka akan mendapatkan futuh di dunia dan di akhirat, dan bacanya di pagi dan sore hari. Nah, itu setelahnya lalu berdoa. Nah, berdoa dengan sigat ini. Allahumma bijahil fatihil ma'ulid iftah li min kulli babin khairin fatahtahu ala sayyidina Muhammadin rasulika. Ya Allah, dengan pangkat surah Fatih di Ma'ulid, bukakanlah untukku segala pintu kebaikan yang telah engkau bukakan kepada Sayyidina Muhammad, yang mana beliau sebagai Rasul sampai. Wabijahil khatimah lima sabak ikhtim li bi khatimatin najin ar-rajin alladhina qila lahum qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dan dengan pangkat khatim lima sabak, kalimat khatim lima sabak, tutupkanlah untukku dengan tutupan orang-orang menang selawat yang mana mereka mengharapkan sesuai yang telah dikatakan pada mereka di Al-Quran. Katakanlah wahai hambaku yang telah melampaui atas diri mereka, jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Dan dengan pangkat nasir haq bil haq, dengan kalimat nasir haq bil haq, dengan pangkat nasir haq bil haq itu Rasulullah, kalimat nasir haq bil haq, tolonglah aku atas semua musuh-musuhku sebagaimana pertolongan yang dikatakan padanya. Nah, ini dari Quran, tattakhiduna huzwan wa la'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan dengan pangkat al-hadi ila siratikal mustaqim, yang mana memberi petunjuk pada jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin hasuna ulaika rafiqa. Bila petunjuk kepada kami sebagaimana jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka daripada para nabi dan para siddiqin dan para syuhada dan shalihin, yang mana mereka itu paling baik teman. Dzalikal fadlu min Allah. Demikianlah sebagian tersebut merupakan karunia daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi itu doanya dibaca 3 kali setelah selesai baca 489 tadi. Nah, jadi ini macam-macam lah tariknya baca 489 ini. Ada kayak tadi. Nah, ada juga Buya pernah izinkan Nurul untuk baca 489 ini. Nah, cuma itu harus ini bertambah. Nah, bertambahnya apa? Bertambah sholat tarawih situ. Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-'azim. Sholat taftahu lana bi Allah biridha wa taysir wa tughriqu 'anna bi Allah bisyarri wa tahsir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir
baca itu dia sampai taswirnya tuh, jadi panjang malah. Panjang itu berapa jam habiskan waktu. Nah itu yang pernah diizinkan dia. Nah itu dibacanya 40 hari. Doanya sama nanya lah doanya. Nah kalau lu jujur aja Pak, ada tuntungnya lu 10 hari itu ada terus halapnya tuh lah. Kira seminggu apakah orang gitu kata gawi berapa kali itu menggawi ada pernah sampai 40 hari itu. Nah, dia seperti itu. Kalau anak bisa Ebon kan, kalau Ebon dia mau sampai 40 hari. Kalau betul. Cuma lumayan lah waktunya 3-4 jam lah mungkin. Kayak ada sholat tahu bang, sholat tahu Nabi Allah beritahu tesir, Tuhan Nabi Allah bersyariat asir, Nabi Hawali Al-Qasir atau Yunus Maulana Fani'am Maulana Fani'am Nasir. Awalnya waktu menamar 489 itu dari dia hati itu, wah insya Allah kawannya nih soalnya gue sholat tahu, wah gimana kayak Soalnya makanya itu waktu itu Buya tuh mau ujinya kayak di sini waktu dari itu kayaknya sih julungnya sih ini tunggu ya kan, tunggu ya. Berapa jam tuh nunggu itu ujungannya kayaknya gini sok di sini, tangi pulang ke sini aja, sok pulang dong nih mau menungguin dia udah masih tuh. Dik dulu esok datang bahasa mengejar tuh dari landasan dulu waktu itu masih wadah kakak udah nyar datang di daerah tuh berangkat pulang esok ya jadi dari sini itu. Nah cuma itu kada tutup terus terang sih kada tutup 7 hari ada 5 hari berapa hari paling nggak selesai seminggu bang. Karena itu 3-4 jam sholat tetap tahu. Kalau ya kena hendak membeli kita udah disilakan pagi sore bang lah. Pagi sore. Nah itu beratnya. Bagi beratnya di situ. Dia sih ada sholat tetap tahunya itu lah. Terus terang aja mau jangan ada sholat tetap tahunya tuh kawannya mana? Jangan sedikit. Ya ada sholat tahu pagi dan sore. Dan itu 40 hari kan kalau dia terputus. Dan kelebihannya daripada isi di berapa? Cuma untuk foto bang, secara keseluruhan foto itu sukses. Artinya foto itu kesuksesan. Apa namanya nyatakan sukses tuh. Apalagi kan ditambahin sholat tetap tahu sebagai sholawat yang mana sambil bukakan tatahul dan tatahuli biha abu abarita yang kau bukakan dengannya segala pintu ridhaan dan kemudahan dan watakunuluna biha waliyan wansura dan dengan surah Fatih tadi sampian ya Allah jadikan dia surah Fatih tadi dengan berkatnya sampian itu sebagai penolong, sebagai kekasih dan penolong kami, pemelihara dan penolong kami. Biarlah memelihara kami dan sepaling baik Tuhan kami dan sepaling baik penolong kami. Nah, itu kan artinya tuh. Itu berat tuh pegawainya tuh. Ada tuntung juga. Nah, Buya tuh sini kalau berbalik apa-apa tuh sini tuntung udah biasanya. Di sini udah tuntung. Lalu kawas ini kembali. Ya intinya tuh lah. Kalau ulun melihat tuh secara keseluruhan di luar daripada wirid lazim gitu nah, lazim pagi, lazim sore, lazim bahai malah di luar daripada amaliyah itu ya, yang berbentuk macam-macam lah kayak surah Fatih ini 489 ataupun 313 itu kalau kita runut segala amaliyah ini kan ada habisnya bang gitu nah, ada habisnya banyak benar itu nah. Nah artinya kita pribadi itu lihat dulu kesibukan kita gitu. Kalau ada kewajiban di lain, maksudnya ada kewajiban misalnya pegawai, kewajiban pedagang, kewajiban mencari rezeki ataupun mengajar ataupun yang lainnya. Nah itu yang diutamakan dulu. Ya kayak ini plusnya aja gitu, plusnya aja.
segala yang diwajibkan dan menjauhi yang diharamkan secara keseluruhan. Kemudian setelah itu aja langsung sunat gitu. Yang telah diwajibkan tadi apa? Yaitu ini kan. Artinya jangan sampai kita mabuk gitu, mabuk amalia langsung sunat ini, lalu kewajiban duniawi kita terbengkalai karena boleh seperti itu. Nah, jadi memang ada juga sudah orang-orang yang istilahnya diberikan Allah Ta'ala apalah waktu gitu lah, waktu untuk kau menggawi berbagai macam amalia yang di luar yang wajib tadi dan sunat ini. Nah, tetapi orang-orang ini biasanya khusus gitu lah. Sudah ada juga gitu lah orang-orangnya majarnya kalau tapi jadi orang kayak itu waktunya kadang banyak majar, banyak amalia waktu itu. Nah, ada biasanya guru-guru seperti itu. Nah, mana ahli dalam bab belempah, mana ahli dalam bab tirakat. Macam-macam. Pelajaran tirakat juga jangan salah. Dia belempah juga kita pelajaran di tempat tirakatnya tirakat ilmu itu. Nah, jadi macam-macam. Kalau kau menggabung itu ya luar biasa Pak. Kau menggabung Tuhan. Nah, cuma menggabung ini perlu pembagian waktu yang sangat disiplin. Lawan otaknya tuh harus merangkap gitu. Nah, kayak Abu ya teman luar biasa sih itu. Ya Sidin tuh ahli ilmu, ya ahli tirakat, ya ahli sedekah, ya ahli infak. Ya Sidin sebagai seorang dai, sebagai penceramah, ya sebagai guru, murabbi, ya sebagai seorang pendiri pesantren, sebagai penulis, sebagai pengusaha, kawan. Jarang orang kau itu perlu kecerdasan otak kanan dan otak kiri, karena itu perlu keseimbangan tuh. Itu anugerah dari Allah Ta'ala Mas Sidin. Dan Sidin kawan jalan semua gitu kan. Nah, jadi kita tuh dilihat kadar kita, kadang-kadang kita kadang-kadang kita hendak menuruti bisa bertahan kalau jalan begitu. Kan di sini bertahan jalan, kita terus bisa bertahan kalau jalan gitu. Jadi pilih-pilih aja kita dah, pilih-pilih kita dah. Larat energi kita terbatas juga, kemampuan itu kecerdasan sebenarnya, kecerdasan dalam berpikir bukan sekadar bukan sekadar si hebat atau waktunya. Umpatnya atau waktunya belum tentu juga kau. Karena itu kekuatan mental dan hubungannya semua itu. Jadi sampai kawah seperti itu gitu lah sih. Dan jadi kita nih umpatnya gitu lah, yang kawah kita salah satunya di mana gitu. Ada masalah kita sebutin aja. Tapi gitu nah asal ada gitu nah, asal kawah gitu. Terus lagi faidatun kaifiyatu alfin min ya latif lailan aw naharan yadhkuru 'inda ra'si kulli mi'ah Allahumma innaka lasta bighaibin tantaziru wala bi'ajizin tantasiru wala biba'idin ya'tikal khair qulta wa qawlukal haqqu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kalamhil basari aw huwa aqrabu wa huwa ala ra'sil alfi ya rabbi arba'ina marratan. Ada faedah juga kaifiyat membaca 1000 dari ya latif siang dan malam. Jadi 1000 ya latif dibaca siang dan malam. Ini kita sekadar membacakan lah, bukan mengijazahkan gitu lah. Ini membacakan apa yang ada tertulis di kitab ini. Nah, coba kita kadang mengijazahkan, pun kita kalau dapat kita mengijazahnya. Kalau yang tadi belum dapat kita. Nah, kalau dengan tarik ini belum dapat nah. Nah, cuma ini mirip-mirip penjabal. Jadi ya latif itu banyak banget tariknya. Membaca ya latif itu macam-macam caranya, kaifiyatnya. Nah, ini siang dan malam, tapi di setiap 100 jadi baca Allahumma innaka lastabil ghaibin tuntadhar wa la bi'ajizin tuntasar. Ya Allah,
engkau itu bukanlah orang yang tiada sehingga ditunggu, dan engkau bukan orang yang lemah sehingga ditolong, dan wala bibaidin ya'tikal khabar, dan engkau bukan orang yang jauh sehingga perlu datang kabar kepadamu. Qul tawaqqaul haq, apa yang kau katakan dan perkataanmu itu benar. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih mendekati dengannya daripada urat lehernya. Kalam hilbas lahu aqrab, seperti kelopak apa, kejipan mata atau lebih dekat lagi, kedipan mata atau lebih dekat lagi. Nah terus di ketika sempurna ya Latif Syarifu tadi lalu dibaca ya Rabb 40 kali. Nah itu salah satu daripada membaca kaifiyat ya Latif. Nah kalau yang diajarkan dia oleh kita kaifiyatnya itu kan 129, habis sembahyang 129, lalu kita baca lagi Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz 7 kali. Nah, ajar doa yang dibersi dia tuh. Doa dibersi dia tuh. Nah, jadi doa yang dijulungi sini itu pun juga luar biasa juga itu. Apa awalnya doanya tuh lah? Nah, jadi kan yang diijazahkan dunia di akhir-akhir ayat sidin itu laqad ja'akum di surat 7, kemudian lagi istighfar, astaghfirullah lil mu'minat wal mu'min, astaghfirullah lil mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i wal amwat, itu 27 itu ada ya Latif juga. Kemudian lagi ya Latif 129 ditutup dengan Allah latif ibadihi 7 kali. Nah jadi itu ada doanya di situ. Doanya itu termasuk doa yang luar biasa yang diajarkan dia itu lawan kita. Mencerahkanlah. Kalau itu paham artinya, masya Allah itu. Istilahnya kabul itu sudah luar biasa. Nah ini kan doanya tuh Allah dulu nih, kita kadang membaca doanya tuh. Ingat Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa aziz. Padahal doanya luar biasa itu. Allahumma ya musakhiras samawati sab'i wal ardina sab'i. Ya Allah, wahai orang yang menundukkan segala yang, wahai orang yang menundukkan langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan orang yang menundukkan segala yang ada di langit, yang ada segala di 7 lapis langit, dan yang ada segala di 7 lapis bumi, walaihinna, dan segala yang di atas 7 lapis langit dan segala yang di atas 7 lapis bumi. Sakhir li kulla syai'in min ibadika, tundukkanlah untukku segala sesuatu daripada hamba-Mu, mimma fi barrika wa bahrika, daripada segala sesuatu yang ada di daratan dan di laut-Mu, hatta la yakuna fil kauni syai'un mutaharrikun, sehingga tidak ada satupun di alam semesta ini sesuatu yang bergerak, au sakinun, atau yang berdiam, wala samitun, sama berdiam juga, au natikun, atau yang berbicara, illa sakhartahu li, kecuali engkau tundukkan untuk diriku. Bismikal latifil maknun, dengan namamu al-latif al-maknun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu kun fayakun. Segala perkaranya itu apabila dia berkata sesuatu, maka dia berkata kepadanya kun, maka terjadilah. Ilahi juduka dalani alim, wahai Tuhanku, kemuliaan-Mu telah menunjukkanku atasmu. Wa ihsanuka qarrabani ilaik,
dan kebaikanmu telah mendekatkanku kepadamu. Ashku ilaika ma la yakhfa alaik. Aku mengadu kepadamu sesuatu yang tidak tersembunyi atasmu. Wa as'aluka ma la ya'suru alaik, dan aku meminta kepadamu sesuatu yang tidak sulit atasmu. Idza ilmuka bihali yughni an su'ali, karena pengetahuanmu tentang diriku, tentang keadaanku itu sebenarnya mencukupkanku daripada meminta sesuatu kepadamu. Ya mufarid anil makruh, wahai orang yang melapangkan segala kesulitan. Farij anni ma ana fih, lapangkan kepadaku sesuatu yang mana sekarang kesulitan itu ada dalam diriku. Ya man laisa bi ghaibin fa antadhirah, wahai orang yang bukanlah orang yang tiada sehingga perlu aku tunggu. Wala binaimin faqidah, wahai orang yang tidak tidur sehingga perlu aku bangunkan. Wala bi ghafilin fa udzakkirah, wahai orang yang tidak lalai sehingga perlu aku bangun, sehingga perlu aku ingatkan. Wala bi'ajizin mu'amila, wahai orang yang tidak lemah sehingga perlu aku diamkan. Ya alim yang jumlah, wahai orang yang mengetahui segala sesuatu secara keseluruhan. Ya ghani an tafsir, wahai orang yang terkaya yang tidak perlu dengan segala yang rinci. Nah, artinya Allah Ta'ala mengetahui secara keseluruhan sudah apa yang ada di alam semesta ini. Makanya kita perlu tahunya itu dengan rinci. Kafa ilmuka anil maqal, ilmumu itu sudah mencukupkanmu daripada segala perkataan. Wa kafa karamuka anis soal, dan kemuliaanmu itu mencukupkanku daripada meminta tadi. In qata'a ar-raja'u illa minka, terputuslah harapanku kecuali pada dirimu. Wa khabatil amalu illa fika, dan telah hilanglah harapan kecuali pada dirimu. Wa suddatit turuqu illa ilaika, dan telah ditutup segala jalan kecuali menuju jalanmu. Ya Allah, ya Sami' ya Basir, wahai Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya Qarib ya Mujib, wahai maha dekat lagi maha memperkenankan. Ighfirli warhamni, ampunilah diriku, sayangilah diriku. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai orang yang paling penyayang di antara penyayang. Wa yassir li rizki, dan mudahkanlah rizkiku. Wa sakhirli jami'a khalqika, dan tundukkanlah untukku segala makhlukmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau kuasa atas segala sesuatu. Nah ini kan sudah mengkabul luar biasa ya. Apalagi ditundukkan, nah ada di langit, di bumi, di darat, di lautan. Nah, apalagi sudah, dan seluruh makhluk ditundukkan. Maksud tunduk tuh bukan tunduk apa artinya mudah gitu, bukan tunduk tuh harus orang kayak tunduknya seorang rakyat atau raja. Maksud tunduk itu misalnya nih, kita membawa mobil, tunduk tuh mobil lawan kita, artinya mobil tuh kadang kesana kemari gitu lah, kadang mau ulang menabrak orang. Nah itu maksud tunduk tuh. Kemudian lagi misalnya kita hendak berhajat sesuatu, nah lalu mudah, nah maksud tunduk tuh kita berhajat ke orang. Walaupun kadang orang tuh mengabulkan, tapi kita ada yang lain yang mengabulkan, ya maksud tunduk tuh bukan harus kalau tunduk dalam artian orang tuh tunduk satu tunduk dan kayak tunduknya seorang hamba lalu raja, nah itu artinya dimudahkan lah untuk kita segala-galanya tuh. Nah itu yang disuruh mulia sebelum kita baca. Nah kemudian ada lagi juga dari mulia itu kan yang 1000 pagi dan 1000 sore. Nah 1000 pagi 1000 sore itu cuma itu bertambah sholat fatih 100. Jadi sholat fatihnya 100, yang untuknya 1000. Kemudian lagi ada juga dari Buya sholat fatih apa ya latif itu dengan cara 1111 lima. Nah itu dengan kaifiatnya itu yang dibaca dulu kan 11. Kemudian lagi Allahu latif beribadah yarzuqna insyaallah wal hadis. Nah kemudian ya 100 Allahu latif beribadah yarzuqna insyaallah wal hadis. Nah semua secara keseluruhan
yang latif ini intinya dari yang latif itulah satu fungsinya yaitu minta merasi Allah Ta'ala. Jadi yang latif ini bagus benar dibaca apalagi dalam keadaan sempit-sempitnya kita, dalam keadaan darurat-daruratnya itu, dalam keadaan mudah-mudahnya kita baca yang latif. Artinya kita minta merasi kepada Allah Tuhan gitu lah. Kita tuh kan udah minta apa-apa lawan Tuhan itu, cuma kita nih minta merasi itu yang paling utama gitu lah. Artinya kita menunjukkan bahwasanya ulun ini kan layak sebenarnya meminta nih. Nah, cuma ulun minta merasi loh dia. Ulun ini seorang hamba, mahina, banyak kesalahan. Nah, jadi karena itu merasi ulun. Nah gitu. Jadi ketika kita baca al-Latif itu kan, kalau kita minta kelembutan Tuhan itu ada pada kita. Kita kadang minta tajalli ya Jabar, sini jangan. Ya Qahar jangan, itu berat itu. Coba mau maksa ya Qahar berat itu. Jadi asma-asma Allah Ta'ala itu dibaca itu berpengaruh dalam diri kita. Berpengaruh. Karena tajallinya itu ada. Tajalli daripada sir asma sifat tadi. Nah ya Latif ini intinya kita minta Allah Ta'ala maras dengan kita. Nah sehingga sidin bertindak lawan kita itu ada dengan keadilan sidin. Nah tapi dengan kelembutan sidin. Nah lalu akhirnya apa? Ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan kena bala, itu lakas terangkan bala itu. Kenapa? Karena sidin maras gitu lah. Artinya kita mengakuinya kan kayak ini setiap ujian apa setiap bala musibah yang datang lawan kita itu belum tentu ujian, bisa jadi itu teguran. Jangan langsung wah aku nih diuji dan naik pangkat, belum tentu. Bisa jadi itu ditakur. Nah jadi kita dengan mengucapkannya Latif itu artinya kita menyadari gitu, nah ya Allah menyadari ya Allah ini salah ini salah ini salah ini salah ini para sifat Allah gitu. Nah segera angkat bala ulun gitu pada kikatnya. Nah secara keseluruhan itu ya Latif pun. Kemudian ya Latif ini secara keseluruhan itu manfaatnya itu untuk kita mudahkan segala urusan, wabil khusus urusan rezeki. Nah jadi ya Latif ini amalnya sugi sebenarnya. Kalau Abu Yad sih bahkan menyambat yang kawannya sih mengatakan yang Latif pagi 1000, dia sholat Fatihah 100 gitu. Pagi dan sore itu insya Allah sampai anak cucu nyaman di sini. Karena sakit hidup gitu, sampai anak cucu di sini insya Allah hidup tuh nyaman. Itu salah satu kelebihannya Latif 1000 pagi dan sore tadi. Nah jadi ada lagi juga membaca sekian Latif tadi itu dengan kaifiat 129 kali 129 16.600 berapa itu istilahnya ada dul kabir. Ada dul kabir. Nah 129 kali 129 karena 129 kali 129 16.641. Nah ini ada dulu kabir, ini biasanya ada hajat yang besar itu dibaca sekian malam gitu. Itu ada kaifiatnya juga. Yang ketujuh menggawi ada dulu kabir ini hari guru berdin 129 kali 129 gimana sih menggawi itu? Nah, ini sih 129 kali 129 itu kalau ada hajat mendesak gitu. Semuanya sih dia dapat anak perkawinan kan, tamu 5.000 di sini itu dikedar gitu. Maka berapa bulan lagi lo kawinan di sini. Jadi alatin ada dulu kabir di sini kami. Di sini pada nukar kupih lagi. Ayo menyanyi sini baca kita. Udah begadang di sini malam aja. TV. Cuma baca yang Latif jangan Latif lah, jangan Latif. Ini F.
yang kayak orang Sunda itu. Ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Itu ada fu-nya kita kalau bersambung, kecuali kita mati ya Latif. Tapi kalau kita bersambung ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Nah itu Syarif Salahuddin pernah mengingatkan itu ya Latifu ya, jadi kalau bersambung ya Latifu. Jangan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya kayak itu. Ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Nah itu cara belajar. Jadi menurut itu sih kan tujuan saya sendiri orang-orang punya rumah, orang punya rumah misalnya sekian ratus juta, jadi ngisiin dulu persekotnya 10 juta, tungguin ngisiin berapa bulan gitu lah, 3 bulan tungguin lagi sih, bila ada kalau membayarnya aku nih sisanya biasa dikam 10 jutanya tunggu orang lain kan, nah harus sih menggawe ini kita ada yang berkemarin rumah kayak gitu sih, jadi step dulu itu termasuk hikmah yang masalah amalia rezeki sih dia tuh diberi gitu kan. Nah, dengan baca Al-Fatihah itu di dalam kata-kata si bisih di akhir zaman ini itu menuju Allah Ta'ala itu sudah tertutup semua, kecuali pintu sholawat lawan tawajuh dengan ya Latif ini. Nah kalau tawajuh dengan asma yang lain tertutup sudah bisa. Jadi buat aja lagi nanti sisa di bisa. Artinya dengan berbanyak sholawat dan tawajuh dengan ya Latif. Artinya betapa pentingnya gitu lah baca ya Latif ini. Nah, lawan orang-orang yang penyarikan itu dengan baca ya Latif itu kurangnya penyarikannya. Nah ini sudah mujarab itu disaksikan orang emosional. Ada orangnya penyarikan benar ampun anak bininya tuh ampun nah. Menyarikan tuh semua kebun binatang tuh keluaran mau nah. Anak buahnya pun berasa kali menyarik lah. Cuma aja anak buahnya ini orangnya begitu nah. Dan anak buahnya untungnya sedikit sarik-sarik itu cuma itu lancar aja gitu lah. Jadi kan kalau baik kami jangan kau tahan gue aja. Ya anak buahnya itu bisa sarik-sarik kita nyoba tapi kita makanan bisa ya kan anak buah itu mana sarik-sarik wara. Jadi ada aja terlalunya bagusnya sih gitu. Lalu nonton kok nih pegarang pian nama lakon pagi gitu. Soalnya dia melakukan dia jumper ya pohon. Bilang cukup aja menyarikan bahan ini. Berapa ribu kok sehari baca ya jumpernya pohon. Di sini supaya bisnis jangan wali gitu lah jadi orang gitu. Tapi yang bagian orang pun jika orang pohon tuh kalau tidak pian orang. Malah dijauhi anak bini gitu. Ya Latif ini. Ya Latif perlu badahi 1000 pagi 1000 sore bagi zakatnya 1/9 dan sebagainya. Alhamdulillah jauh orang sudah bisa. Dahulu tuh mah disalip orangnya mobil salip. Disalip orangnya mobil salip. Anak buah si Din tuh nyupir. Si Dindi ya salib orang. Kapung di sini. Bapak keluar bilang-bilang yang bukan teman pacaran di salib apa saja. Wah salib sini. Dan anak buah ini kita ngomong ngapung turun ke manggung nyupir di sini. Wah kayak boleh. Alhamdulillah seperti alat itu sudah harus sedikit kurang yang sudah. Jadi ada aja amaliah-amaliyahnya gitu. Asal mau gitu mas. Kalau mau membaca itu bagus saja. Tangan ini nggak ada mau, jadi kita kawal gitu kan nggak ada mau membaca. Akan apa ngalahian ya. Suruh baca Latifnya. Baca 1/9, buka air dikit buka air misalnya. Tapi coba kurang nggak? Sudah pakai anak-anak mana terjadi gitu. Di mana di SMP itu lagi dalam mengal itu. Di jazai sholat ya Latif.
masalahnya mau nangalin ada mau kayak sepaji tadi mau nih gue tinggal apa pengen jember yang kohar apa juga kan makalah aja loh baik dia mencari ilmu supaya orang marah sama dia aja loh. Jadi kita bukti banget, kita buktinya tuh sini pernah urusan lawan orang bos besar lah. Terus jadi sampai dia dia tahu tuan takor lah intinya. Kebetulan lawan geng tuan takor tuh udah urusan sini. Alhamdulillah sih dia baca aja, kalau itu nggak baca. Mudahan masuk, mau biar nyulun perusahaan kontak itu nyatakan tahan kan sudah. Mudahan biar pandiri buat itu maras gitu biar aja dah. Pandiri, alhamdulillah sih nggak menjelaskan kita lagi mau beres sih itu dah. Ini kayak ini sih. Oh pada tak pun perpanjang sih. Menjelaskan aja. Jadi modelnya tuh aku sih sudah bayar aja sih. Nah orang yang bayar itu pada menjulung lawan tuan takor tadi kadang salah apa sih. Jadi aku jelaskan aja aku sudah bayar saya. Ya kan sudah ya kali jual maksa aku lagi sih. Nah alhamdulillah gitu. Jadi suatu yang luar biasa ya nanti nih kita jangan sampai ketinggalan ya minimal tuh 9 tuh lah 9. Kemudian lagi yang diantara paling penting itu kita baca di habis sembahyang itu Abu Yahya Zahkan itu alam nasyrah sadrak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah sadrak wa wada'na al-wizrak alladzi qarana wa rafa'na. Nah habislah. Nah itu kan dengan tangan kanan, telapak tangan kanan menyentuh dada kiri. Kalau bisa itu kulit ketemu kulit, artinya tangan kita masuk ke baju gitu. Itu insyaallah nyaman juga hati gitu, lapang gitu. Tenang insyaallah. Karena berapa aja pun di sini cuma ada tenang ya Pak. Nah, kita ini mencari ilmu tenang tadi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada doanya tuh cuma panjangnya doanya. Paling gak ada itulah yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk kelapangan hati juga. Dan ujung-ujungnya bila hati itu tenang, kemudian tuh hati itu lapang, pikiran itu tenang, lapang, otomatis kan segala yang baik itu udah datang. Bil khusus masalah rezeki, itu ujungnya rezeki juga. Tapi jangan tertinggal kita. Itu sebenarnya umum gitu. Di luar dijadi pun banyak jodoh dia mengarahkan. Nah cuma kalau dia tuh ditambahi sini tuh lagi ada doanya lawan itu tadi kulit ketemu kulit gitu nah. Ada di mana? Ada di baju aja. Oh kita masuk tangan ke dalam baju. Kali dia ada orang sampai ke rumah dulu. Ya di rumah baca. Tapi habis sholat 3 kali gitu. Misalnya habis maghrib 3 kali, habis isya 3 kali. Jadi hati kita tuh lapang. Kadang mudah stres. Karena stres ini kan menjadi penyakit kita. Jadi insyaallah hati kita tuh nyaman gitu dan baca alam masyarakat. Kayak kita minta lapangkan hati. Dan itu mahal benar. Ada orang nih lawas pada tamuan ulun 10 tahunan pada tamuan ulun. Jadi pas pertemuan ulun itu dia adalah Ustaz aja ulun terima kasih banyak gitu nah 10 tahun yang lalu tuh yang beri amalan alhamdulillah ya wah ini zaman mana sudah ulun ya. Ya teori kan juga dulu tuh ini masalah pian apa juga. Dulu dia kata parak sudah itu lah rumah tangga perpisahan apa. Jadi alhamdulillah mereka baca alam nasrah ini sih kawak gitu lah. Rumah tangga
gak ingat waktu itu ulun dari amal apa karena orang biasa dulu alam nasyarah di sini. Oh ini kata ini sudah. Jadi ujian sini itu luar biasa juga. Luar biasanya tuh ini kita ada sampai orang itu ya Allah ada tahu luar biasa. Jadi orang ini ya kebetulan kita nabi isi lagi nanti kan bagus lah. Lakinya tuh sudah entah sekian kali gitu lah sampai digerebek gitu lah lalu para berkiluan kayak begitu nah hancurnya dulu kita kawal waktu itu sempat dulu kita mau mencampur masalah pian juga masalah rumah tangga pian mau mencampur ini ya itu dulu lagi nang kau menentukan dia tidak harus kah atau ada kah dia tidak memilih maafkan atau ada itu salah pian ulun dia menyuruh pian pian masih hantar ketawa juga menyuruh pian tarus gitu pian saya pada tahan gitu awal juga ini juga kita tidak pian istikharah tidak pian rasa pada tahan lagi muka singkang pian jelas itu permasalahannya sudah apa cuma dulu amalakannya pian itu alam nasyarah amalakan aja apapun itu terjadi gitu lah masalah rumah tangga pian ini insyaallah bagusnya baik itu tarus kan atau bisa ini ceritanya setelah berjalannya waktu adalah sampai itu lelaki itu garing lelaki jadi kurang sudah masalah rumah tangga ini kan artinya ada lagi khawatir lelaki keluar rumah apa jadi garing lalu alhamdulillah saya bagus alhamdulillah ya kalau pas bertambah waktu alhamdulillah umrah sudah lelaki lagi itu alhamdulillah kalau melewatinya itu selanjutnya dengan alam nasyarah. Nah itu dipikir tuh rasa berat karena kalau melewatinya tuh nah dia hendak bersabar untuk urusan dia, hendak membuka sidang untuk urusan dia. Jadi seperti itulah lika-likunya gitu nah. Intinya bagus banget alam nasyarah itu jangan tinggal kita. Apalagi dia akhir zaman ini. Macam-macam gitu nah overthinking orang ini anxiety kecemasan berlebih pikiran berlebih baca alam nasyarah kadang-kadang tuh kalau dicemaskan tuh lihat urusan seorang kan baca berita aja cemas aku akhirnya juga itu khususnya kita nih cemas karena urusan masa depan ya. Kayak apa aku kayak apa anak anak meninggal kayak apa nah kayak itu tuh insya Allah dengan alam nasyarah itu kan terlalu kepikiran lagi terus faidatun man dawama ala wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad ba'da salati subhi 40 yawman Quyida lahu man yadun lahu alal ismil a'zam. Dalam sebuah faidah barang siapa yang melazimi untuk membaca wa fawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad setelah salat subuh 40 kali maka ia akan ditunjukkan kepada orang maka dia akan dibawa kepada orang yang menunjukkan kepadanya tentang ismul azam. Nanti kan amal yang berserah diri juga wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala perkara ini kepadamu ya Allah. Engkau sesungguhnya Allah itu maha melihat dengan segala urusan hambanya. Nah itu dibaca 40 kali. Terus maksud hizbul bahar. Maksud hizbul bahar at-ta'awudhu wal basmalah wa bihi nasta'inu wa bihil hawlu wal quwwah rabbi sahhir wa yassir wa la tu'assir alaina ya muyassira kulli 'asir. Terus dibaca gitu, itu lapas-lapas terus sampai la ilaha illallah la ilaha illallah 'ashran thumma salatul fatih 'ashran wa yarfa'u yadayhi ila as-sama' wa yaqra'u fatihatal kitab marratan biniyati ma yuridu thumma bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Ali ila akhir indah. Nah ini masalah hizib bahar
Nah ini hizib bahar ini terus terang ya, ini kan daripada tarekat Saziliyah, daripada Imam Sazili awalnya. Nah Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu mendapat betulnya izin awalnya lah mengamalkan hizib bahar, tapi kan sudah ketemu Rasulullah justru Rasul meninggalkan. Nah tapi selesai itu kemudian diizinkan lagi, cuma izinnya sudah dari Rasulullah langsung. Nah memang ada beberapa ikhwan itu mendapatkan izin untuk membaca hizib bahar. Memang kelebihannya luar biasa hizib bahar. Nah cuma ada jarumnya yang dicabut lagi izin hizib bahar ini. Kenapa? Karena orang ini dahulunya mengamalkan tarekat Sazaliyah. Lalu ketikanya membaca hizib bahar, rasanya dalam tarekat Sazaliyah itu kembali lagi. Oleh karena itu dicabut oleh Syekh izinnya baca hizib bahar. Artinya bagi pengamal Sazaliyah ini hizib bahar begitu kan. Kemudian ulun pernah membaca tulisan Syekh Abdullah Mustafa Alawi menjersiin hizib bahar itu memang ada diizinkan si desain kepada murid-murid sini. Cuma minbab diizinkannya tuh minbab ruqyah, untuk meruqyah, bukan untuk diamalkan hari-hari. Nah, jadi diizinkan si desain untuk meruqyah. Meruqyah orang itu. Jadi izinnya itu dari ruqyah, bukan untuk ditawajjuh ila hadratillah. Jadi kita mun ada itu izinnya tuh, kalau saya hizib bahar. Nah kalau hizib saifin itu ada masalah, asal ada izinnya aja juga. Nah cuma itu pun hizib saifin ini berat juga, karena harus sholat fatihnya itu harus kuat juga. Kalau rutin lah mengamalkan hizib saifin itu, karena balanya ganarnya mengamalkan yang dipinta luar biasa. Jadi dalam hizib saifin itu. Nah makanya Buya kan sih lebih memilih Daurul Ala itu yang lebih mudah lah. Satu lebih mudah tuh secara panjangnya itu pada terlalu panjang. Daurul Ala itu paling 5 menit udah jadi cuma. Kemudian pun balanya kalau terlalu benar Daurul Ala daripada selesai daripada saya hizib. Terus Man dzakara lailatal itsnain aw lailatal jumu'ah aw lailatal khamis alfan min salatil fatihi ijtama'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da salati arba'i raka'atin al-ula bil fatihah wa suratil qadar salasah wa fi tsaniyah bi surati zulzilat salasah wa fi tsalitsah bi suratil kafirun salasah wa fi rabi'ah bil mu'awwidhatain salasan wa yubkhiru bil 'udi awil jawi. Barang siapa membaca pada malam Senin atau malam Jumat atau malam Kamis 1000 surat Fatih, maka dia akan bertemu Rasulullah SAW. Nah, membaca surat Fatih tadi setelah sholat 4 rakaat. Rakaat pertama itu setelah Fatihah baca surah Inna Anzalna. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Idza Zulzilat Zilzalaha. Rakaat 3 kali lah. Inna Anzalna 3 kali. Zulzilat Zilzalaha 3 kali. Az-Zalzalah 3 kali juga. Kemudian rakaat ketiga Al-Kafirun 3 kali. Rakaat keempat Al-Falaq An-Nas 3 kali juga. Nah tapi di situ menyalakan kayu baru. Awil Jawi itu sejenisnya. Awil Jawi itu berarti kalau kayu dari daerah kita juga. Awil Jawi daerah Jawa itu intinya harum lah. Itu faedahnya akan bertemu Rasulullah SAW. Amalia bertemu Nabi itu banyak. Amalia bertemu Nabi itu banyak. Cuma intinya lah kadang akan terjadi bertemu Nabi ini kalau rindunya biasa-biasa aja. Walaupun mengamalkan mulianya. Dan jadi satu hal yang paling penting supaya kau bertemu Rasulullah itu harus rindu luar biasa. Karena rindu itu yang mengantarkan kepada pertemuan gitu. Walaupun yang mengamalkan macam-macam merah banyak kayak ada ikhlas 1000 malam Jumat, ada yang sholawat
Yaqutil Ahmar, Durul Azhar, macam-macam itu kan. Ulangan dari dua ya awal. Hari-hari ini malam dibaca tuh surat Yaqutil Ahmar tuh. Durul Azhar dijazahkan guru Zaini, dijazahkan guru Sabul 15 kali sebelum murid kan gitu tuh. Nah, dari di luar tarekat Tijani pun banyak doa Maria seperti itu. Cuma kadang-kadang amun pagi sampai malam kan dipikirkan lain Rasulullah anak guring ini yang baca itu kan mau. Nah jadi anak bertamu itu seharusnya rindu walaupun ibarat membaca sholawat dan kadang macam-macam, kadang khusus gitu setelah sudah. Nah jadi kerinduan itu yang perlu kita pupuk gitu nah supaya kita awal temu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lagi. ومن داوم على سورة المزمل شهرا يراه صلى الله عليه وسلم كمن داوم على سورة القدر 100 عند الزوال كمن صلى على جسده وروحه 70 مرة كمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ليلة الجمعة وقرأ سورة الكوثر 1000. Barang siapa membaca surah Al-Muzammil, ya ayuhal Muzammil dalam satu bulan, maka dia akan melihat Rasulullah SAW seperti orang yang mendawamkan surah Al-Qadar 100 kali ketika tengah hari zawal. Itu seperti orang yang bersolawat kepada jasad Rasulullah dan ruh Rasulullah 70 kali. Seperti itu juga nah jadi surah Muzammil sebulan itu bisa kelebihannya melihat Rasulullah. Seperti itu juga orang baca surah Qadar 100 kali ketika zawal, itu seperti orang bersolawat kepada jasad dan ruh Rasulullah 70 kali. Seperti itu juga orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali di malam Jumat. Nah itu kelebihannya bertemu Rasulullah juga, atau melihat Rasulullah. Itu juga orang membaca surah Al-Kautsar malam Jumat juga itu 1000 kali kelebihannya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku lihat semua itu tadi yang paling utama bensinnya itu yaitu rindu. Nah, amaliyahnya tadi itu yang paling apa? Mobilnya tuh rindu tadi, amaliyah itu bensinnya. Nah, amaliyah itu bensinnya. Jadi kalau misalnya adanya mobilnya, walaupun ada amaliyahnya, juga. Dia tak gunakan. Ada di luar tapi Iya, ada apa? kalau kita kan sholat tuh misalnya, nah aku bilangnya hujan aja, ya aku mau kita pasan batal. Batal sholatnya. Nah kalau misalnya di luar dari itu, misalnya nih lah mau sakit panas kehidupan aja nah. Aku bila ada orang menjulungi 100 juta, keluar pada Islam, aku keluar pada Islamnya. Itu bisa keluar dari Islam. Karena dia lihat ada sudah. Iya. Nah kayak kalau misalnya terlanjur berucap kayak itu seharusnya. Ya disarankan dulu. Cuma kan itu harus tahu ilmunya. Artinya kayak itu diberitahu kita talim, diberitahu kalau boleh kita ucapkan. Ya aku bismillah ada yang dari aku baik khawatir aja misalnya. Nah itu bisa keluar kita pada Islam. Artinya kita dalam diri kita tuh seakan meragukan juga keberadaan Allah Ta'ala. Seakan-akan kita dalam diri kita tuh sudah mengakui juga gitu, nah Tuhan itu ada sekutu baginya. Aku masuk agama lain aja misalnya, nanti kita meyakini ya sudah. Cuma karena terhalang masalah duit tadi aja. Nah jadi karena khawatir main-main akan masalah akidah itu. Namun ada atau cek itu sahaja tampun gitu Allah Ta'ala. Bersaksi juga ada buatan guru misalnya nanti yang bahasa. Ada harus. Cuma orang itu tuh perlu diberi arahan dulu, kata-kata kayak itu bisa kafir gitu. Itu paling utama dulu. Kata-kata tuh jahil, ucap-ucap. Jadi kayak masalah sholat tadi, kan jahil juga.
Tidak misalnya dia hari hujan aku apa bayang, otomatis kan dia lihat sudah ada. Nah, jadi orang yang kayak itu diedukasi lah, orang diedukasi, diberitahu jangan sampai kita orang ada mulai. Karena kadang kau dimenangkan akidah nih, kadang kamu bang aku jadi umat haji bakal kafir nih. Kan ada tuh orang tuh kadang-kadang menangkan aku jadi dalamnya tetap Islam, di luarnya aja aku kan apa itu. Karena Islam itu harus dengan hati dan dengan zahir. Tasdiqun bil qalbi wal lisan wa amalun bil arkan. Itu kita harus mempercayai dengan hati dan dengan lisan. Kemudian ma'amal bil arkan, kemudian kita menggawi ulang perintah Islam tadi dengan anggota tubuh kita. Dan itu Islam. Jadi Islam itu ada awal. Terus sekedar di hatinya ngaku itu kan. Kalau orang bersiasat kamu ini dari pandainya, kecuali terpaksa lah. Nah itu boleh banget di Quran. Asalnya hatinya tetap dalam keimanan, itu terpaksa. Dipaksa orang murtad. Kadang dibunuh, nah itu ada sebab darurat. Ini kalau urusan sekadar duit misalnya, sekadar dinian, murtadnya supaya diterima kulitannya aja ya, kisahnya aja, padahal hati kita tetap Islam, awal itu. Dan itu ada terjadi beberapa bulan lalu mendalam. Kayaknya ada kawannya nih, orang itu takut kawannya aja, apa istilahnya? Dibawain pacar dan gereja, dibawain tapi dia tuh tetap leleh itu Allah aja tapi apa syeduri lo syeduri Rasul karena kau bilang itu kamu sudah mau mati juga jadi ya sudah ada bisa itu kehidupannya semakin hari semakin gara-gara perkembangan lagi. Apakah gara-gara ucapan itu belum boleh jadi bisa jadi masalah menakur dari situ. Artinya syukur-syukur nanti kalau aku sayang Allah menakurnya. Kamu bisa sayang sungguh bisa selesai bisa bisa mengakui aja. Iya ya. Ada juga ya. Ada pengaruh juga ucapan gunanya. Nah, malah benyaman jelas. Malah benyaman lagi ya. Nah, artinya itu disyukuri aja. Allah Taala mengingatkan berarti ya. Supaya jangan sampai keluar gitu. Hidayah ini mahal, hidayah ini kadang-kadang di apa-apai prerogatif Tuhan lah. Karena dicabut orang tuh, tercabut hidayah. Karena kayak apa kealimnya? Kadang-kadang alim kenapa Quran? Gara-gara apa? Gara-gara tali hati. Orang ini ke kota non muslim, kita lihat dia non muslim. Giniannya meluhan tak? Jangan lakukan harus mengakui sudah tapi menyerahkan hamba Quran. Quran menyerahkan agama Islam. Sampai hafal Quran itu seayat saja Nabi. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat dari Quran itu kan ada di hari kiamat itu ya kan. Orang-orang kafir itu banyak gitu berandai-andai jakanya aku di Islam itu jadi ini kapalnya pakai apa berarti kuburan anunya tuh lah. Artinya apa isi itu disisikan Tuhan artinya kayak itu tuh kan income di akhirat akan berangan-angan jakanya untuk menjadi Islam. Nah Tuhan seperti itu. Nah, itu bukan perkara ringan lah bahkan kekafiran itu memutuskan hak waris. Ya orang misalnya abahnya muslim, nah anak ada yang murtad itu putus hubungan waris tuh. Kan dihitung lagi kita. Kan dihitung. Ya bos. Atau kebalikannya, nah abah non muslim, perbedaan agama nih nah. Nah abah misalnya karena Islam, nah anak Islam, nah itu hubungan waris itu putus. Nanti anak imannya kuitannya dari Islam, anak tuh udah dapat dari anak. Ya masalah kesepakatan keluarga itu terserah aja Pak. Cuma secara hukum Islamnya kan demikian apa?
kayak tujuan kebalikannya. Nah anak dia misalnya muslim, apa nang abah tuh Islam, nah anak ada perhatian. Jadi kadang kalau saling mewaris itu antara perbedaan agama. Jadi itu bukan perbedaan dengan wanita, hati keluarga itu harus dirangkul lah. Kadang-kadang itu tidak ada di antara orang yang muslim tadi pernah mandiri. Ketika ia down, kadang-kadang merangkul di antara keluarga Islam sih, itu bisa masuk ke situ. Merasa ada yang mendengarkan, merasa ada yang membantu, merasa ada yang support. Lalu dibuainya ke situ kan dakwah buahnya juga. Nah, lalu akhirnya tahu. Itu banyak itu. Banyak yang terjadi kan usah di Jawa-Jawa sana, di Banjar lagi banyak terjadi gitu. Di Jawa tuh ada kisah lagi, ada negara Indominya masuk keluar dari Islam, dibeli orang sakotak Indomie keluar dari Islam. Makanya Nabi kadal fakru ayyakuna kufran gitu. Kefakiran tuh hampir-hampir bisa membawa kepada kekafiran. Bah, paru-paru. Lalu apa yang ada orang datang membawa tembakau ya kalau dari 10 liter, bisa kotak, minyak 2 liter, semek-semek, dibeli orang tiap bulan lah bentuk. Adalah tempat akhirnya. Nah makanya kita tuh harus, orang Islam tuh harus peduli gitu. Minimal kita dukung, minimal kita support ada keluarga yang ibaratnya karena musibah, karena bala apa kita rangkul ya. Kita rangkul. Nah kayak apa kan dosanya tuh kita rangkul gitu. Karena kayak apapun dosanya, buat yang masih Islam insyaallah ada harapan keluar dari neraka itu. Tapi kalau sudah kafir ya sudah putus di dunia aja, putus di akhirat. Kalau karena kejahilannya tadi Pak, yang kayak tadi kan hukum yang sholat tadi pada tahu juga ya. Terus yang berikrar misalnya ada orang mau bawa kafir hakun aja misalnya, ini dia zahil tadi. Tak kayak apa dalam Quran. Kalau jahil itu kan antara dua. Jahil itu kenapa dulu? Kalau jahilnya itu memang ada waktu, ada kesempatan belajar. Iya. Artinya ada kemampuan belajar nih. Itu kalau salah. Atau di hutan misalnya. Hutan beredar misalnya. Tapi kalau jahilnya itu gara-gara dia kadang mau belajar. Koler. Nah kolernya itu akhirnya kena juga. Jadi gitu kan gitu. Kalau jahil itu karena kesengajaannya, jahil itu kan sempurna. Iya. Itu jangan ada mau belajar. Banyak aja pengajian. Banyak aja pengajian kan. Banyak kajian nang istilahnya kan dibayar gitu aja. Karena Artinya apalagi kayak di mata Quran kan belum sampai jahil juga, berarti ibarat tikus itu mati di lumbung padi gitu. Padang ilmu belum sampai jahil juga. Coba bagaimana misalnya di hutan muara teweh sana di bawah cahu sana ada manusia bisa ya. Kita di sini apa? Kayak bikin gitu. Kecuali alasannya sebutin aja kolnya. Itu nomor berat berarti. Berat tuh sudah koler. Apa aja jadi alasannya? Apa aja tuh? Saya bisa satu macam alasannya. Jadi misalkan ada yang dari guru tapi biasanya lahannya itu boleh jangan dibaca atau itu tawajuh ke hadrat Tuhan lah. tawajuhnya hadratnya cuma Rasul. Ada maksudnya amalia itu untuk dilusul kah, disuluk kah, atau untuk mendapatkan rezeki, atau ilmu, misalnya baca Rabbi Auzi dan Askurul Ni'matakan Lati Anam Ta'ala ya. Kalau misalnya untuk suluk, tapi kalau amaliyahnya tadi seperti misalnya yang baca kolam Norainahu misalnya kan
Coba dilihat orang muas nih, setiap malam mara'inahu akbarnahu qatta'na aydiyahunna aja. Qulna hasyalillah ma hadza basyaran hadza illa malakun karim misalnya. Kapan dibaca yang dikatakan oleh kawanan Zulaiha ketika melihat Nabi Yusuf, ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini lain manusia, ini malaikat ya. Lalu yang membaca itu, batangan nyakwakan kamu aneh supaya dilihat namanya Nabi Yusuf juga misalnya. Nah kakak itu ada masalah otak usul sebenarnya, otak usul Jadi masuk kayak salat ini dibaca supaya usul kepada Rasulullah itu. ada kawan. Kalau secara umumnya ada apa baca delail secara umum masalah itu. Asal ada tawajuhnya, jangan ada yang dilahap lagi. Nah, jadi kayak misalnya Malia banyak aja dari Quran. Bahkan kita pun kan ada masalah juga, ada doa-doa misalnya di Quran kita baca Rabbi ma'azat ayyayi min khairil faqir. Itu kan doa Nabi Musa kan, ketika Sidin tersandar di pohon lari dari Mesir, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir. Ya Allah, pun sangat perlu kepada kebaikan yang dia turunkan untuk ulun. Nah, jadi ulun sangat perlu Allah itu. Atau kan bagus dibaca ketika habis sembahyang hajat, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir. Bahkan kalau zikir pun sama juga. Kalau niatnya misalnya ya dulu tadi itu ada yang takkan kita saja menggunakan itu kalimat yang terang memang zikir yang biasa ya misalnya tapi ada di ini untuk kita selalu ingat Allah Karena itu sudah zikir suruk, zikir tarbiyah sebenarnya. Kalau zikirnya secara umum aja, zikir tarbiyah sudah. Walaupun di situ ada tawajuhnya, ada tawajuhnya pada dalam Fatihahnya misalnya, tapi ada tarbiyahnya. Karena kalau kita mempertahankan di situ, kita kan zikir tarbiyah kita itu maksudnya lazim pagi, lazim sore, lazim pahailah. Di luar pada itu tuh banyak Fatihah kan gitu. Bukan dengan macam-macam ini dan itu bukan kita bagus pun orang itu bagus juga, cuma setelannya beda kita biasanya beda kita. itu masuk kayak ada semuanya mulai dulu sebenarnya di sini ngomong mengambil dalam nafas Allah Zikir nafas. Nah itu pernah Jo, aku nakal Buya di dalam sejarah itu ada zikir nafas Buya ada. Ada itu bahkan ada tarekat anfasiyah itu ada. Tarekat anfasiyah itu kan salah satu tarekat yang dimasukkan Syekh Saman dalam kurikulum mereka semuanya. Kalau tak boleh beliau adalah Buya kita tuh zikir nafas masuk keluar. Karena kita ini pun ada dilajari karam Allah kita ini dididik untuk karam ke Nabi dulu. Ajar kita karam Tuhan gitu. Makanya ini suruh banyak surat Fatih. Nah, itu aja sudah berbeda caranya. Zikir nafas itu bagus, cuma efeknya tuh panas. Ini kalau pengalaman Ustaz banget. Ustaz bukan anti zikir nafas itu kadang diperlukan segalanya, khususnya untuk menghilangkan makhluk-makhluk yang lebih baik dalam Allah. Ini panasnya tuh mengusir. Ini tanpa di kitab lah, Ustaz pahami seorangan gitu. Ustaz diberikan pemahaman, ini ada beberapa ketika hal-hal negatif masuk ke badan kita itu perlu dihilangkan dalam zikir nafas. Jadi Ustaz Gawi sekian hari zikir nafas, tapi niatnya kada suluk gitu kan, menghilangkan makhluk tadi hilang gitu, namanya panas, bertahan. Atau kalau dia zikir nafas, jadi niatnya tuh lupa gitu kan. Cuma kan kalau untuk li suluk tuh pasti hari-hari
Itu tandanya hari-hari bila rutin itu disuluk tuh biasanya kan. Nah kalau kayak tadi itu kan kada rutin jadinya kebiasaannya kalau kada suluk tuh kada rutin ketika perlu ya. Makanya Ustadz kada sepakat gitu nah ketika ada orang namanya makan nanti hadat itu sama aja dengan apa maulid sama aja dengan dalail asal jadi baca tawasulnya ada apa-apanya. Aku kan sepakat tuh. Kan sepakat itu kenapa? Karena itu disuluk ditarbiyah. Imam Haddad itu menulis apa yang sih dulu tarbiyah bersih kok. Jadi ketika itu Ustadz jawab ini memang diorang di situ kalau kadang saat janjian Ustadz kadang kalau menyamakan Ratibul Haddad dan Maulid Habsyi itu orang karena isinya berbeda. Maulid itu kisah Nabi, salawat Nabi, dalail itu orang berbeda. Dalail itu salawat isinya. Ada ini zikir khusus dan dibuat dengan niat khusus. Nah, sampai Ustaz anukan ini, coba kan ya Ustaznya. Menurut tikam kan ya Pak, orang tinggi ini dia membaca dari tarekat lain, tapi kan dia tawajuhnya kalau ada al-fatihahnya kan Pak. Baca misalnya tarekat Samaniyah kan ada tuh. La ilaha illallah berapa lagi? 166 lah. Nah baca itu juga jangan ditawajuh sama enggak lah. Mana mau berapa itu dulu? Pakaian orang, kendaraan orang. Itu adalah wujud kita, bahkan mukadam orangnya. Siap kita berdebat bilang. Antara sampai yang Ustaz ada bapak gitu sama aja ya Ratibul Haddad tuh kayak Wirdul Latif. Ratibul Haddad tuh sama aja kayak apa? Dalail Khairat sama aja kayak Maulid. Itu ada sama beda itu. Karena itu zikir khusus. Kalau kan bubun salaf itu ada jualnya mana? Cuma nang pagi sore dibaca pagi sore aja tuh. Kalau itu ada hadis Nabi secara umum itu masalah. Bunda kan hadis aja. Iya. Bubun itu artinya bukunya kan ada tawasulnya ada. Kan masalah. Karena hadis itu kan kayak yang ada di dalam kitab Azkar ya. Kalau itu kan mengumpulkan syahadat tadi mah kan. Syahadat itu kan mengumpulkan sisi khusus gitu. Dan itu dikemas sendiri. Jadi hitungannya kalau kita membacanya tanpa ada tawajuh anunya itu ada dapat apa-apa Pak. Itu nanti baca itu sangat Pak. Jadi kan sangat-sangat kena bijak gitu nah kalau ada muqaddam yang menjauh seperti itu. Kada bijak. Harusnya kan ikan daripada membaca itu baik baca ini karena kita nih bertujuan kaum tahsin menjaga diri bisa baca Musabbahul Asyar bisa baca apa kan kalau dulu pernah kan belajar juga aneh ini bilanya berguru anak dulu kisiden gitu nah gua makan tapi ada gua tos pagi sore kan pagi atos dulu nah itu lu napi belajar di situ karena dia nokan sini itu jadi sini bilanya kita membaca ini ibaratnya tertinggal pun tawajuhnya kan kata tawajuhnya lawan nomor hadas nih itu otomatis sudah di sini karena bila membaca itu pasti otomatis ke sini berarti jadi lu terangkan lawan yang membaca dari ikhwan gitu. Ulun bisa berguruan tuh nah dapat mengguru bisa itu dari yang langsung dari rumah. Pian itu akan tetap ke situ kuncinya. Itu nanti soalnya. Ini aja lah kita tahu lah daur ala itu dari Ibnu Arabi. Nah kalau kita ijazah daur ala ijazah kita dari Ibnu Arabi. Kadang melewati jalan CDC kan langsung ke Rasulullah boleh baca. Nah karena itu lain judulnya sudah walaupun nggak dibaca sama apalagi nggak dibaca lain. Jadi kadang kalau disamakan antara itu dengan dalail disamakan dengan tafsir itu sejarah Abdul Bis walaupun gitu
Walaupun ada sebagian juga di antara mereka tuh menjadikan dalail tuh kayak wirid tarbiyah. Ada juga kan, makanya pagi Senin apa Senin awal Senin akhir, Ahad awal Ahad akhir itu kan kayak wirid tarbiyah juga, cuma isinya sholawat aja. Kan ada zikir lain, sensinya. ada masalah isinya sholawat. Kemudian lagi misalnya kayak Hafsi, isinya kan sejarah sirah Nabi, lawan sholawat, ada masalahnya. Ada masalahnya di situ. Walaupun sebagian mereka tuh ada yang menjadikan tuh kayak wirid tarbiyah juga. Walau Hafsi ini kan, Alami ada menjadikan kayak 40 hari baca Hafsi apa tuh ada jawabannya. Cuma tuh kan beda cerita gitu, ada zikir khusus. Ini zikir tuh lain melawan sholawat. Ada tawajuhnya, kadang kawan zikir tuh ada tawajuh. Nah, situ bedanya. Jadi kadang kalau disamakan antara ibadah berpulatif atau atas dengan dalail khairat, dengan apa? Dengan maulid Hafsi, maulid azab, maulid tiba, udah yang cerita itu. Diulah tuh untuk apa beda gitu lah. Itu kan kalau orang maulid kan diulahnya untuk bergembira lawan Nabi, bukan untuk menyampaikan ke hadirat Tuhan kan. Ya walaupun ujung-ujungnya juga bergembira lawan Nabi itu sampai juga ke hadirat Tuhan gitu kan. Cuma tawajuhnya tuh lain. Nah, jadi kan kalau disamakan kias al-farid gitu, mengiaskan sesuatu yang berbeda. Jadinya gitu. Ya nggak sih, itu bikin anak baca. Kalau dijadi Allah anak-anak subuh saja ada tawajuhnya aja kawalah. Kayak gitu, mampu ditolakkan. Ada aja. Jadi kita akan dulu tambahannya wirid tarbiyah kan, ini wirid kena tarbiyah. Kalau di luar wirid tarbiyah silahkan. Kalau kategorinya tuh wirid tarbiyah, tentunya disuluk, diusul, nah gitu. Beda cerita itu, sama aja kayak hizib tuh. Tuh diusul juga, disuluk juga. Nah kalau kita, walaupun sama kalau dibaca Dura'ala, coba torek kayak Ibnu Arabi, kenapa gitu? Karena dari sanad tuh kita ada istidlaknya juga kan beda. Nah ada mengambil madadnya kan dari sanad tuh. Mengambil madad jadi kita seakan-akan hendak sampai itu kan mengambil madad itu dari sanad dia tadi itu lah. Ada awal. Lebih baik kan dipikirkan. Lawan kan ini lah kalau ikhwan tuh konsultasi baca jalur karet ya Pak. Kalau bukan baca aja ada masalah. Cuma kalau anak bayi baca dalail itu bagi ikhwan istilahnya nanti meninggalkan sesuatu yang melebihi dari dalail. Kalau Fatih kan kayaknya Siti Jani itu dahulu pernah sih menemukan sholat mahabbah. Mengusul ala sayyidina Muhammad sholat ta'adilu dia ahli mahabbatin itu sampai sepanjang itu kan. Sholat mahabbah itu dibaca sekali itu kelebihannya yang khatam sekali khatam dari khairat kelebihan. Jadi ketika mendengar kelebihan sholat mahabbah itu Siti Jani mulai berpaling dari sholat Fatih, lalu memperbanyak sholat mahabbah tadi. Lalu habis itu tentang Nabi Rasulullah takbur kembali ke sholat Fatih. Ya Nabi sampai Rasulullah itu masallah alaihi ahadun bi afdal sholat Fatih. Tidak ada satupun yang bersolawat kepadaku dengan salawat yang lebih afdal dari sholat Fatih. Disuruh Siti Jani kembali ke sholat Fatih. Nah, jadi aneh kalau ada orang ikhwan nih, ayo kita jazahkan baca sholat ahli mahabbahnya. Kalau nyambung Siti Jani disuruh bapak disuruh boleh ke sholat Fatih, ini aku jalan sholat mahabbah. Kan aneh itu. Jadi kayak sepotong tuh lah, membawa kisah tuh sepotong. Ada jam Siti Jani yang sholawat ahli mahabbah yang dibaca sekali sama 600 kali kan dari khairat dibaca khatam dari khairat. Kadang sampai diuntung itu kisah, padahal ada kisahnya. Nah makanya kalau kita menyibukkan diri membaca dalail gitu lah, jadi kita meninggalkan na'abdal merujuk kepada makbul. Menurut kita lah, menurut orang lain, kisah menurut kita lebih atas sholat Fatih sudah Fatih.
Kalau pokoknya yang sudah tahu surat Fatihah sirnya ada kisah ya gitu. kalau selingan aja ya. Kalau selingan gitu apa gitu nah. Kayak ulun pernah ada dulu waktu imam di masjid tuh dipilihkan di atas itu nah. Ada 10 dari dalail itu dibaca selawat gitu nah. Dari dalail diambil sedikit pitol juga. Ada apa isinya selawat aja. Jadi menyamakan antara Tanzimul Haddad dengan Dalail Khairat bagi ulun itu sebuah kejauhan. Coba ya, Al-Fatihah.